Assalamualaikum Pak Jemani. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pripun kabare? Alhamdulillah. Kandangnya bersih banget nih. Oh. Mantap. Niki kapasitas berapa Pak Jemani? Ke sekitar 2.500. 2.500. Ya. Oke Pak Jemani. Sudah berapa tahun beternak puyuh? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nggih. Perkenalkan, nama saya Bapak Jemani, alamat Kalisobo, Grogol Sawo, Ponorogo. Pengalaman saya berternak itu sekitar 2 tahun. Masalah pengalaman itu saya berternak itu secara otodidak. Ya. Bertanya-tanya pada peternak lain, khususnya peternak gotong royong yang sudah lama beternak. Ya, saya tidak malu lah untuk bertanya tentang pengalaman. Dan menurut saya beternak puyuh itu simpel aja, tidak perlu dengan biaya yang mahal dan tidak perlu dengan kandang yang super mewah. Dan kandang saya itu kan dulu bekas kandang sapi dan saya modifikasi sedemikian rupa. Yang pertama itu kalau beternak puyuh itu yang harus diperhatikan itu pertama, selain kebersihan kandang itu memang perlu. Yang pertama, dan yang kedua itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu kalau saya pagi dibuka dan sore itu harus ditutup, apalagi kalau di musim penghujan, karena itu sangat mempengaruhi dengan bertelurnya. Puyuh saya itu yang sekarang kan umurnya 6 bulan, sekitar 6 bulan. Itu per 1.000 ekor hari ini masih telur 912 butir. Ya, dan satu lagi masalah minuman. Minuman itu minimal seminggu itu harus dibersihkan 1 kali. Dan ada telek, itu harus dibersihkan minimal 2 minggu sekali. Jadi itu menurut saya 2 minggu sekali ya harus dibersihkan. 2 hari sekali apa 2 minggu? 2 minggu sekali. Oh. Minimal. Iya. Berarti 14 dino baru ditarik. Nah, ditarik, dicuci, lalu maksudnya digantikan. Kalau buang kotorannya berapa hari sekali? Kalau saya buang kotoran itu setiap hari kalau saya. Malah maksudnya ini tadi dipikir buang kotorannya dicuci 15 hari sekali. 15 hari sekali itu harus dicuci kalau menurut saya. Kalau buangnya kotoran itu setiap hari kalau menurut saya. Pak Jemani, ini dari awal Anda beternak itu mulai dari remaja atau 0 hari atau seperti apa atau model yang dikenalkan di gotong royong itu? Kalau menurut saya itu yang saya terapkan itu mulai beternak puyuh dari 0 hari. Karena yang menurut dari teman-teman gotong royong itu lebih baik maksudnya itu ya telurnya atau apa saja itu kalau kita beternak dari 0 hari. Itu dari 0 hari. Pertanyaan berikutnya, apa beternak dari 0 hari itu sulit atau enggak, Pak? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Sebab apa? Dari 0 hari itu kita kan juga punya pengalaman tersendiri.
Maksudnya bisa membedakan 0 hari kalau seperti ini, siap telur atau remaja seperti ini kan, itu perbedaannya di waktu bertelur. Kalau 0 hari kita ternak dari 0 hari biasanya itu umur 35 sudah telur. Kalau kita ngambilnya remaja biasanya umur 40 belum telur. Kalau dihitung dari biaya antara ngambil remaja dan 0 hari itu lebih irit mana? Oh, kalau kita ngambil dari 0 hari itu lebih irit, kira-kira ada perbedaan sekitar 1 juta. Iya. Pak Jemani, dengan kondisi bulan Suro ya, yang tradisinya harga telur hampir keseluruhan jatuh. Kira-kira untuk memproduksi 1 butir telur, kemarin kalau di teman-teman yang lain ada yang 120, 125, yang puyuh tua itu ada yang 143 per butir. Nah. Untuk puyuh jenengan yang produksi 90% itu kisaran berapa rupiah untuk membuat 1 telur, Pak? Sekitar 120 rupiah. 120 rupiah. Iya, jadi sekarang harga butiran namanya 170 itu masih punya selisih yang cukup tinggi ya. Ya. Padahal ini kasusnya banyak peternak yang sudah gulung tikar. Gara-gara harga 1 kilo 16.000, bijian 170. Terus pola beternak ini Anda pakai apa untuk kesehatannya? Kalau untuk kesehatan, pola beternak khususnya untuk teman-teman gotong royong ini kan jamu ya. Jamunya itu jamu apa ya namanya? Herbal. Empon. Itu kalau menurut saya 3 hari sekali harus dikasih jamu. Nggak perlu dikasih obatan dari pabrik, dari bahan kimia. Dan yang perlu lagi minimal 2 hari sekali itu kandang harus disemprot dengan obat desinfektan. Itu minimal 2 hari sekali. Terus untuk usia produksi, Pak, mulai dari bertelur itu bertahan berapa bulan? Karena rata-rata 1 tahun itu udah banyak yang buyar, Pak. Kalau saya itu minimal 16 bulan. Minimal. Ada yang lebih? 16 bulan, 18 bulan, ada yang 20 bulan. Ada yang 20 bulan. Pak Jemani, kan dulu proses awal kandangnya ada yang masih di bekas dapur ya. Sekarang Anda punya 2 kandang. Lah, awal-awal dulu kan pernah terkena penyakit ya, salah satunya senot ya. Itu gimana waktu itu penanganannya? Penanganannya kalau senot itu gampang aja. Senot itu pertama kita jemur di pagi hari, sekitar jam 8. Dan apa itu yang matanya itu kita kita keluarkan yang penyakitnya itu, terus 2 hari sekali itu kita kasih jamu, yang penting jamu. Matanya diolesi jamu ya? Iya, diolesi matanya setelah dikeluarkan penyakitnya, itu diolesi jamu. Itu insya Allah sembuh. Berarti senot bukan hal yang berat ya? Bukan penyakit yang membahayakan menurut saya. Oke. Pak Jemani, bibit Anda ini kan dari 0 hari 1. Kedua, jenis yang dipilih adalah bibit lokal. Mengapa demikian, Pak? Karena keunggulan bibit lokal itu menurut saya di saat telur harganya seperti ini lebih menguntungkan. Kan dibandingkan dengan jenis yang lain. Karena kan kita jual telurnya itu
per bijian. Bedanya kira-kira di apa? Di pakan atau apanya? Keunggulannya? Di pakan juga ada perbedaan, lebih irit. Kalau di telur sebenarnya nggak begitu jauh berbeda, antara besar kecilnya dengan bibit yang lain.